Diserang habis-habisan oleh semua negara di dunia, Ahmed Alkap alami nasib apes. FIFA diskualifikasi Bahrain karena curangi Indonesia. Tak terkalahkan di round 3, ranking FIFA terbaru bukti timnas Indonesia beda kelas dengan Malaysia. Alhamdulillah Kevin Dix resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Messi Leges beri respon begini. Dihuni pemain berkualitas dari Liga Top Eropa, pelatih Cina ketakutan sampai katakan hal mengejutkan ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib apes harus dialami wasit Ahmed Alkap usai memimpin pertandingan antara Bahrain versus timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, tim Garuda baru saja bersua dengan Bahrain di Bahrain National Stadium. Namun dalam laga tersebut, kinerja Ahmed Alkap selaku wasit membuat geleng-geleng kepala. Tidak sedikit keputusan kontroversial yang dibuat wasit asal Oman tersebut. Alhasil, laga ini ramai menjadi perbincangan di jagat maya. Selain muak dengan drama guling-guling pemain Bahrain, kemarahan netizen makin menjadi lantaran Ahmed Alkap gampang memberikan pelanggaran ringan bagi timnas Indonesia. Kontroversi ini juga tak hanya ramai di Indonesia saja, namun sudah skala dunia. Hujatan kepada Ahmed Alkap sampai saat ini masih terus menyerang kepada dirinya. Bahkan media-media besar di Asia hingga Eropa juga ikut menghujat wasit tersebut. Media asal Irak yaitu Irak Football Podcast menjadi satu di antara banyak pihak yang mengecam Ahmed Alkap. Kekesalan itu diungkapkan lewat akun X mereka pada Jumat malam. Kepada saudara-saudara saya di Indonesia, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami, warga Irak, sangat memahami penderitaan Anda. Percayalah, kami tahu bahwa peran wasit di sepak bola Asia bisa dipertanyakan pada saat-saat terbaik. Tanyakan saja pada Aiman Hussein dan Rebin Sulaka, tulis Irak Football Podcast. Tak sampai di situ saja, media besar yang ada di belahan dunia juga mengecam Ahmed Alkap, seperti 433 yang berbasis untuk seluruh dunia, ESPN NL, media asal Belanda, CNA, media asal Singapura, Makan Bola, media asal Malaysia, dan Troll Football, salah satu media besar. Media-media tersebut mengecam tindakan Ahmed Alkap yang merugikan Indonesia. Setelah hujatan itu datang kepadanya, baru-baru ini Alkap membuat klarifikasi ke publik. Ahmed Alkap seolah tak ingin disalahkan karena merasa keputusannya selama pertandingan diambil dari hasil pertimbangan yang baik. Tolong hentikan komentar dan pesan negatif. Saya hanya jujur dan adil di lapangan. Kenapa diserang? Saya tidak bersalah, ujar Ahmed Alkap. Namun, kata-kata itu nampaknya semakin membuat marah publik, mengingat Alkap sudah jelas berpihak terhadap Bahrain. Melihat banyaknya laporan dari media-media di belahan dunia, nampaknya FIFA dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan pernyataan. Jika pihak Bahrain terbukti bersalah, maka hukuman terberatnya adalah FIFA akan mendiskualifikasi Bahrain dan 3 poin akan diberikan kepada Indonesia. Sementara untuk wasit Alkap, dia terancam dihukum seumur hidup tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Sejauh ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia dengan berhasil mengumpulkan 3 poin dari 3 laga yang dilakoninya. Bahkan, timnas Indonesia memiliki rekor baik usai belum terkalahkan bersama Jepang pada 3 pertandingan grup C. Bahkan, timnas Indonesia juga nyaris menang atas Bahrain yang tercatat memiliki ranking FIFA lebih tinggi dibandingkan anak buah Sintayong. Tren positif yang terus ditampilkan berdampak baik bagi posisi timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Tercatat, timnas Indonesia kini berada di peringkat 129 dengan total 1124 poin. Selanjutnya, peringkat ini menjadi rekor terbaik bagi timnas Indonesia dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Pasalnya, peringkat timnas Indonesia melonjak secara drastis sebanyak 20 posisi sejak awal 2023 lalu. Di sisi lain, ranking FIFA semakin menunjukkan peningkatan mutu timnas Indonesia dengan rivalnya di Asia Tenggara yakni Malaysia. Sebab timnas Malaysia hanya mampu berada di peringkat ke-132 hingga Oktober ini dengan torehan 1117 poin.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi Kevin Dix resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir memamerkan momen ketika ia bersalaman dengan pemain FC Copenhagen tersebut. Makan siang bareng pemain FC Copenhagen yang punya darah Indonesia. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix, tulis Erick Thohir dalam caption unggahannya. Momen ini menjadi jawaban atas penantian panjang penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama menantikan proses naturalisasi Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia ini sudah diincar sejak lama untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan resmi bergabungnya Kevin Dix, timnas Indonesia mendapatkan tambahan tenaga baru di lini pertahanan. Kualitas Kevin Dix yang telah menumput di Liga Eropa bersama FC Copenhagen diharapkan bisa memberikan dampak signifikan bagi performa tim Garuda di berbagai ajang internasional. Bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia juga menambah deretan pemain naturalisasi yang siap memperkuat skuad asuhan Sintayong. Ini menjadi angin segar bagi penggemar sepak bola tanah air yang berharap timnas Indonesia bisa bersaing lebih kompetitif di level internasional. Kehadiran Kevin Dix membuat barisan pertahanan timnas Indonesia semakin ramai, sebab pada bulan Oktober ini pun skuad Garuda telah ketambahan Mesilgers. Mesilgers merupakan seorang bek tengah dan dia diharapkan untuk menjadi andalan untuk bertahun-tahun ke depan karena usianya masih 23 tahun. Kevin Dix berpotensi menjadi pesaingnya untuk mendapatkan menit bermain, namun sang pemain FC Twente tersebut justru menyambut kehadiran sang bek tengah FC Copenhagen dengan baik. Menanggapi unggahan Erick Thohir, Mesilgers mengunggahnya kembali di Instagram story-nya, disertai dengan emoji mata berbentuk hati dan salaman. Selain Mesilgers, Martin Paes pun sudah merespon unggahan Erick Thohir di media sosial Instagram. Sang kiper FC Dallas itu terlihat lega dengan berkata, "Akhirnya," disertai dengan emoji mata dan hati. Pada saat ini, Hilgers dan Paes sendiri sedang mempersiapkan diri untuk membela timnas Indonesia pada laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih tim nasional Cina, Branko Ivankovic, tampaknya ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Ya, Cina yang berada di peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, yaitu timnas Indonesia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa di Qingdao Youth Football Stadium. Tim Naga akan menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat dan kawan-kawan juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Karena itu Branko Ivankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim yang kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh. Kita harus mempersiapkan diri secara maksimal dan menunjukkan ketangguhan dan agresivitas kita sendiri untuk menyelesaikan tugas di pertandingan berikutnya, ujar Branko Ivankovic. Saat ini Indonesia berada di peringkat kelima klasemen grup C, persis di atas Cina yang sama sekali belum mendapatkan poin. Martin Paes dan kolega sementara memiliki 3 poin dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain yang duduk di urutan kedua hingga keempat. Dengan kondisi itu di atas kertas, Indonesia dan Cina masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Oleh karenanya kemenangan menjadi harga mati yang bakal mereka perebutkan pada pertandingan pekan depan.